Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, pecinta lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita dapat dijumpakan kembali melalui channel lantaran SMTV yang insya Allah dengan tiada halangan suatu apapun. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan keberkahan Allah, hidayah Allah yang telah Allah berikan kepada kita, ya, rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik yang berbentuk rezeki, berbentuk kesehatan dan lain sebagainya, dengan ingin membagikan sebuah amalan, sebuah ijayah yang insya Allah apabila amalan ini diamalkan, diwirid tepat waktu dan secara sungguh-sungguh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan ini akan mempermudah kita melunasi semua hutang-hutang kita. Kalau yang kaitannya dengan hutang, kalau yang masih belajar, yang masih kuliah, masih sekolah, masih di pesantren, insya Allah dengan amalan ini kita akan dibukakan pikiran kita, hati kita, sehingga di dalam belajar kita mendapatkan kemudahan, di dalam menghafal kita dipermudah oleh Allah, dan di dalam setiap perjalanan kita menuntut ilmu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa saudaraku ya, jangan lupa ini sebentar lagi mau lebaran ya. Sebentar lagi mau lebaran. Yo, untuk bisa mempermudah, mempercepat hajat kita, jangan lupa kalau yang masih punya orang tua ya dikunjungi, kalau yang jauh, kalau yang dekat ya bagaimana caranya kita bikin orang tua kita seneng, orang kita bahagia, orang tua kita tersenyum ya, kita beri kejutan sama orang tua kita. Dan kalau yang orang tua kita sudah tidak ada, kita datangi makamnya, kita kirim doa, kita kirim ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan tahlil ya, insya Allah itu juga akan mempermudah dan mempercepat terkabulnya doa saudaraku ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membagikan sebuah ijayah, sebuah amalan yang berbeda. Kalau di video-video sebelumnya memang di lantaran SMTV ini cenderung lebih banyak ke amalan pengasihan ya, karena permintaannya juga sangat banyak sekali, requestnya yang ini yang itu juga banyak sekali ya. Tapi ada juga nih banyak bahkan ya yang minta, Gus kalau kasih amalan jangan hanya ilmu pelet lah, kita ini orang ini udah nikah, udah keluarga baik-baik ya, nggak ada masalah di dalam keluarga, cuman permasalahannya kok banyak hutang Gus, permasalahannya ekonominya sulit, kasih doa dong, nah, kasih ijayahnya dong, nah, seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya akan membagikan sebuah ijayah ya, yang insya Allah apabila ijayah ini, amalan ini diamalkan seperti yang saya sampaikan ya, tata caranya, lafalnya, waktunya, insya Allah hutang-hutang saudara akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu digarisbawahi saudaraku ya, bahwa untuk doa pelunasan hutang ini jangan ditelan mentah-mentah, bahwa setelah berdoa hutangnya lunas semua, itu jangan. Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap berikhtiar lantaran ya, bagaimana caranya orang hidup itu selain ibadah kan ya juga ada tuntutan lain. Kalau ibadah seperti sholat, seperti yang diwajibkan oleh Allah, yang difarduainkan oleh Allah, itu kan tuntutan dari Allah ya.
Itu kan perintah dari Allah. Nah, tapi terkadang selepas dari semua itu juga kita punya tuntutan dari keluarga, ya, tuntutan ekonomi, tuntutan nafkah dan lain sebagainya. Dan yang memang yang sangat menyusahkan sekali, meresahkan sekali, kadang membuat kita tidurnya susah, makannya juga nggak enak, itu masalah hutang, saudaraku ya. Masalah hutang itu sudahlah, siapapun mengalaminya. Mungkin dulu saya juga pernah mengalami punya hutang, dan sudah tiba waktunya, ada nggak ada harus ada. Padahal mau jual apa juga nggak ada yang dijual, mau pinjam ke sana kemari ibaratnya nggak ada yang dipinjemin. Ya jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya kita pasrah kepada Allah, tapi kita tetap berusaha. Yang bekerja seperti biasanya bekerja, ya, tetap ada lantarannya, ada ikhtiarnya, ya. Jadi nanti Allah akan menolong kita melunaskan hutang kita itu melalui dengan lantaran kita, ikhtiar kita, usaha kita, kerja kita, ya. Tergantung Allah nanti mau lewat jalan yang mana. Yang penting kita tetap usaha dan kita tetap berdoa. Dan salah satunya doa yang mustajabah, doa yang dianjurkan untuk melunaskan hutang-hutang kita adalah doa yang ingin saya sampaikan ini, yang ingin saya ijayahkan ini. Jadi jangan langsung berpikir kalau sudah membaca doa ini, kalau sudah mewirid lafal ini, hutangnya akan tiba-tiba lunas, atau berpikir ada uang datang tiba-tiba di meja kita, atau mungkin jatuh dari langit. Itu tidak, saudaraku. Semua tetap ada sabab musababnya, ada jalannya, ya. Jalan dari Allah itu tergantung Allah, dari mana saja yang Allah kehendaki. Makanya saya selalu berpesan, ya, saya berpesan kepada saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, ya, khususnya yang beragama Muslim, jangan pernah takut selain hanya kepada Allah, dan jangan pernah berharap selain hanya kepada Allah. Itu kuncinya, ya. Jadi jangan pernah takut selain kepada Allah, dan jangan pernah berharap selain kepada Allah. Karena kalau berharap kepada manusia itu akan cenderung kepada kekecewaan, ya. Lebih banyak kecewanya kalau berharap selain kepada Allah, ya. Kalau kita berharap selain kepada Allah, ya banyak kecewanya nanti. Kadang kita minta bantuan sama temen, ya deal malam ini misalkan, ya, malam ini deal, oke, besok saya tolong, besok saya kasih pinjem karena uangnya masih di bank, saya nggak ada ATM, jadi harus narik langsung ke banknya besok. Nah, itu kalau minta sama orang, kalau minta tolong sama orang, ya. Tapi karena setelah kita pulang dari tempat kita meminta bantuan tersebut, lalu ada orang lain yang datang mengompor-ngompori sama orang yang ingin kita mintai tolong, jangan dikasih pinjem, itu orangnya susah, itu orangnya sulit, itu orangnya gini-gini. Akhirnya gagal lagi, padahal udah sepakat mau dikasih pinjem, akhirnya gagal lagi, nggak jadi dikasih pinjem. Dan apa dapatnya? Kecewa. Gitu, saudaraku. Tapi kalau berharap kepada Allah tidak ada kecewanya, insya Allah. Saya yakin tidak akan pernah kecewa, karena sewaktu kita mempunyai hajat, sewaktu kita punya keinginan, kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah mengamalkan wirid-wirid khusus untuk hajat tersebut, belum juga kunjung dikabulkan dan belum juga terwujud, itu ada dua kemungkinan, saudaraku, ya. Dua kemungkinan. Satu, mungkin hajat yang saudara inginkan tersebut tidak baik menurut Allah untuk saudara, ya. Jadi dampaknya nanti akan membuat tidak baik jika itu dikabulkan. Dan jika itu yang kedua, ya, yang kedua, jika amalan atau hajat saudara itu baik, kenapa belum dikabulkan? Itu saya yakin karena Allah sedang menguji kesabaran kita. Nah, jadi itu, saudaraku, kalau hajat-hajat kita itu belum terkabul, jangan sedih. Allah pasti punya rencana yang bagus. Allah punya rencana yang lebih indah, ya. Dan kita harus berhusnudzon kepada Allah bahwa seandainya kita punya hajat belum juga terkabul, padahal kita sudah berusaha maksimal, ya, doanya maksimal, usahanya maksimal, tapi belum juga terkabul, itu ada dua kemungkinan. Salah satunya, ya,
Ada dua kemungkinan, karena hajat itu tidak baik untuk kita dampaknya ke depan, atau mungkin karena Allah sedang menguji kesabaran kita. Setelah kita benar-benar lolos ya, benar-benar lulus dari ujian ini, ujian kesabaran, Allah akan memberikannya yang lebih baik. Seperti itu saudaraku ya. Baik saudaraku ya, ini dari kemarin beberapa video itu tidak ada suara saya, hanya dengan tulisan di video ya. Itu juga ada yang komplain kenapa sekarang hanya dengan tulisan saja jadi kurang jelas ya. Itu terus terang karena kemarin saya kurangin badan saudaraku ya, saya sedang batuk ya, makanya saya bikin video itu dengan tulisan saja di video-video sebelumnya. Tapi alhamdulillah barokahnya bulan Ramadan, karena rahmatnya Allah, pada kesempatan kali ini batuk saya sudah sembuh. Saya kembali memberikan video ya, membagikan ijazah dengan suara saya, jadi insya Allah lebih jelas. Dan kenapa di video-video saya selalu panjang seperti ini, karena saya ingin detail, saya ingin rinci, dan saya santai, ingin santai. Supaya apa? Supaya saudaraku nggak gagal paham, supaya mudah dicerna, mudah dipahami, mudah dipengerti, dan mudah diamalkan. Kalau saya singkat-singkat nanti banyak yang nggak mudeng. Baik saudaraku, nggak usah berlama-lama ya. Amalannya ini saya sampaikan amalannya. Amalan ini dibaca setiap habis sholat Jumat ya. Untuk mingguan, untuk mingguannya itu dibaca hanya setiap habis sholat Jumat minimal ya. Jadi setelah sholat Jumat selesai, berdoa sama imam selesai, jangan buru-buru pulang dulu ya. Duduk dulu sebentar ya di masjid, duduk dulu sebentar, kita baca lafal ini, kita doa dengan lafal ini. Minimal dibaca berapa kali Gus? Minimal dibaca 11 kali ya, dibaca 11 kali. Lalu untuk harian ya, untuk harian itu dibaca setelah ba'da asar sebelum maghrib. Jadi ba'da asar sebelum maghrib itu kita sempatkan sebentar waktunya ya, kita baca 3 kali nggak apa-apa, 7 kali nggak apa-apa, 11 kali ya bagus, lebih banyak lebih bagus. Tapi ya paling tidak kita baca sebanyak 3 kali setelah sholat asar, tapi sebelum maghrib ya, setelah asar sebelum maghrib waktunya. Jadi nanti mudahnya kita ambil jam setengah 6 aja, jam setengah 6 sore. Kalau asar di tempat saya biasanya jam 3 ya, jam 3 lewat 5 menit, lewat 10 menit, lewat 15 menit. Terkadang ya malah jam 3 kurang 5 menit kadang sudah asar, tergantung waktunya, berubah-ubah saudaraku ya. Jadi nggak langsung, kalau jam 3 asar misalkan jangan langsung dibaca, tapi bacanya nanti setelah setengah 6. Jadi setengah 6 kita sempatkan kita membaca doa ini. Kalau kita waktu tersebut kita dalam perjalanan sambil nyupir, ya udah sambil nyupir atau di dalam perjalanan kita berdoa aja kepada Allah dalam hati, dibaca doa ini. Insya Allah saudaraku ya, yang punya hutang akan segera dilunaskan hutangnya oleh Allah dengan caranya Allah. Tetapi kita juga jangan lupa tadi ya, tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap mencari solusinya ya. Karena Allah memerintahkan kita hanya berusaha, Allah memerintah kita hanya untuk berikhtiar. Perkara hasil dan tidaknya itu urusan Allah ya. Makanya saya tidak bosan-bosan mengingatkan, perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan orang tua. Karena kuncinya semua akan terjadi, semuanya akan terkabul itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah itu biasanya lebih mudah kalau ada ridho dari orang tua, khususnya ibu. Jadi saya nggak bosan mengingatkan ini saudaraku, dan juga saya nggak bosan mengingatkan, ayo sholat ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbanyak istighfar, perbanyak sholawatnya. Saudaraku, lafalnya saya bacakan ya. Jadi tadi ya dibaca habis sholat Jumat, ini khusus yang cowok. Biasanya kalau cewek jarang yang sholat Jumat ya. Bahkan kalau di tempat saya nggak ada, paling ya ada sih perempuan yang sholat Jumat itu kalau seperti nenek-nenek itu ya. Tapi kalau yang masih muda sama sekali tidak ada yang sholat Jumat. Jadi ini tugasnya untuk bapak-bapak, untuk mas-mas ya, untuk kakak-kakak cowok ya. Dibaca setelah habis sholat Jumat itu 11 kali ya, dibaca 11 kali minimal. Kalau lebih banyak nggak apa-apa. Dan untuk hariannya dibaca ba'da asar sebelum sholat maghrib ya, setengah 6 gitu aja, dibaca setengah 6 sore ya, setengah 6 sore dibaca minimal 3 kali. Lebih banyak lebih bagus, lebih istimewa. Insya Allah Allah akan segera memberikan jalan pelunasan hutang. Dan buat yang belajarnya susah juga akan dipermudah ya. Kalau ada yang punya masalah yang lain,
kesulitan yang lain, Allah juga insya Allah akan mempermudah. Baik, saya bacakan lafalnya saudaraku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Ya, saya ulangi lagi saudaraku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Sekali lagi saudaraku biar lebih jelas ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Lah itu lafalnya. Untuk dihafalkan boleh di screenshot juga nggak apa-apa, itu saya tuliskan di video ini saudaraku ya. Di screenshot terus diamalkan ya, dihafalkan dulu, kalau sudah hafal diamalkan. Jangan lupa sekali lagi dibacanya 11 kali setelah sholat Jumat dan 3 kali minimal itu setiap hari setelah sholat asar, setelah ba'da asar menjelang maghrib, tapi sebelum maghrib atau setengah 6 gitu aja ya. Setengah 6 atau jam 5:04 nggak apa-apa. Ya udah, yang penting udah mendekati maghrib itu dia baca insya Allah saudaraku ya. Yang banyak hutang, yang banyak masalah, yang sulit belajar, yang masih pelajar dan lain sebagainya akan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cukup sampai di sini dulu saudaraku ya. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya, kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya, kekurangan kata-kata saya, dan mohon maaf juga apabila videonya selalu panjang ya, terlalu panjang, tapi insya Allah saya mencari manfaatnya saja ya saudaraku ya, biar lebih jelas, biar lebih gamblang, lebih dimengerti. Jadi cukup sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, di video ini tidak ada mahar, tidak pakai mahar, tidak membayar mahar apapun. Cukup pakai subscribe, pakai like, pakai share udah cukup, atau pakai komentar sudah cukup ya. Jadi kalau ada yang membagikan video, membagikan nomor melalui komentar dengan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan di video depan ya, di video awal seperti biasanya, itu tolong dihiraukan saja, tolong diabaikan saja. Itu bukan dari pihak saya, itu bukan dari pihak Lantaran SMTV, itu murni dari orang luar yang ingin mencari makan, mencari keuntungan untuk menipu melalui mengatasnamakan admin YouTube admin atau lain sebagainya. Tolong jangan dihiraukan, itu bukan nomor saya, itu bukan punya saya. Baik saudaraku, cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.